Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 yang ada di rumah. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan jangan lupa untuk selalu rajin beribadah ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz Ustazah ingin membahas soal tambahan PAT tema 7 ya. Jadi untuk ini kita akan belajar tematik tema 7 membahas soal-soal tambahan PAT yang sudah diberikan Ustadz Ustazah pada hari Kamis yang lalu ya. Baik, silahkan kalian siapkan soal tambahannya ya, yang tambahan tema 7 dan alat tulisnya. Mari kita awali tambahan pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, kita mulai dari muatan pelajaran PPKN. Nomor 1. Keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia harus kita jaga supaya tidak terjadi perpecahan. Hal itu merupakan pengamalan Pancasila, sila keberapa? Ya, di situ ada kata kunci tidak terjadi perpecahan. Berarti kita harus rukun ya, kita harus bersatu, kita harus damai. Nah, berarti sila keberapa? Ya, sila ketiga. Ya, sila ketiga. Masih ingatkah kalian apa bunyi sila ketiga? Ya, Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin ya. Baik, Eka lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, kalian perhatikan itu ada 3 gambar ya. Nah, gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik individu. Berdasarkan gambar merupakan keberagaman karakteristik apa? Nah, di situ ada peternak, ada penjahit, dan ada penjual baju. Berarti ada keberagaman karakteristik pekerjaan atau profesi. Ya. Kita lanjut ke nomor 3. Dalam sebuah kelas terdapat banyak suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Betawi. Semuanya terkumpul di dalam satu kelas. Sikap yang harus dijaga untuk tetap rukun adalah, nah, apa berarti? Saling menghargai satu dengan yang lain, atau menghargai saja juga boleh ya. Nomor 4. Jika ada teman kita yang berbeda pendapat sampai bertengkar, sikap kita sebagai teman harus apa? Nah, harus melerai boleh atau mengingatkan ya, agar tidak terjadi pertengkaran. Nomor 5. Tenggang rasa merupakan sikap yang harus diterapkan dalam menghadapi perbedaan, bisa keberagaman juga bisa ya. Nomor 6. Saling menghargai perbedaan karakter individu membuat hidup menjadi apa? Ya, menjadi rukun. Nomor 7. Dayu ingin menjadi pilot. Lani ingin menjadi perawat. Edo ingin menjadi polisi. Siti ingin menjadi perancang busana. Nah, ini beragam sekali ya cita-citanya ya. Nah, sikap kita apabila memiliki teman yang berbeda cita-cita adalah apa? Ya, saling mendukung cita-cita teman ya, tidak boleh diejek, tidak boleh dikata-katain ya, harus didukung. Apapun cita-cita temanmu harus didukung ya. Baik. Lanjut ke soal nomor 8. Memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Lanjut nomor 9. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada dokter, ada guru, pengusaha, polisi,
pedagang, dan yang lain sebagainya. Berbagai pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Oleh karena itu kita harus apa? Ya, harus bersyukur. Nomor 10. Gambar di atas ya menunjukkan keragaman karakteristik individu. Berdasarkan gambar merupakan keragaman karakteristik apa di situ? Nah, di situ Lani memakai celana pendek, memakai kaos. Dayu juga sama ya. Siti memakai jilbab dan kaos lengan panjang sekaligus celana panjang juga. Nah, itu berarti keragaman karakteristik cara berpakaian. Nomor 10 jawabannya adalah cara berpakaian. Oke, anak-anakku, itu untuk PPKN ya. Selanjutnya kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Usyuli. Monggo Usyuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Oke, bertemu lagi dengan Usyuli. Kali ini Usyuli akan memberi tambahan tema 7 muatan bahasa Indonesia. Sudah disiapkan semuanya anak-anakku? Iya, tadi Eka sudah menyampaikan PPKN, sekarang giliran Usyuli bahasa Indonesia. Oke, langsung aja ya. Buah-buahan dapat diolah menjadi makanan yang lebih tahan lama. Sebagai contoh, buah diolah menjadi selai. Selai buah biasanya dijual dalam berbagai kemasan. Ada selai yang dijual dalam kemasan stoples. Ada juga selai yang dijual dalam kemasan plastik. Nah, anak-anakku, kalau ada bacaan, berarti pertanyaan nanti jawabannya berdasarkan bacaan. Paham ya? Oke, nomor 1. Bahan makanan yang dapat diolah menjadi selai berdasarkan paragraf di atas adalah harus sesuai dengan paragraf di atas. Berarti apa anakku? Ayo. Jawabannya adalah iya, buah. Nomor 2. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Kalimat utama paragraf di atas terletak pada nomor kalimat utama itu bersifat umum ya, seperti kemarin perlu dijelaskan ke dalam kalimat penjelas. Nah, anak-anakku kira-kira nomor berapa ya? Iya, nomor 1 ya. Di situ susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Nah, setelahnya kalimat 2, 3, 4 itu ada merupakan kalimat penjelas dari kalimat nomor 1 tadi. Nomor 3. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Berdasarkan informasi pada paragraf di atas, teknologi pangan dapat menemukan cara supaya makanan apa sayang? Iya, jawabannya C, lebih awet, lebih tahan lama, dapat memiliki menambah nilai harga ya, lebih mahal biasanya ya. Oke, nomor 4. Gambar kegiatan menenun. Kira-kira yang mana sayangku? Kalau A, gambar apa itu? Iya benar, menggambar pola. Kalau B, iya jelas, menjahit. Kalau C, menenun. D, meminta. Lah yang diminta apa? Oh, kegiatan menenun Us. Oke, berarti jawabannya adalah C. Sekarang berikutnya adalah nomor 5. Ingat nak, baju itu juga merupakan identitas. Identitas di sini apa? Dalam pakaian profesi. Nomor 5, ketika orang memakai baju seperti itu, kita sudah tahu
Oh, Bapak ini profesinya seperti seorang apa? Profesi seorang apa namanya, Dek? Iya, polisi. Jadi kita ketika melihat pakaiannya yang dipakai orang lain, kita bisa tahu profesinya. Kok profesinya ini bajunya seperti pramugari? Oh, berarti pekerjaannya pramugari. Ini Bu Guru ya, berarti profesinya seorang guru. Seperti itu ya, Nak ya. Nomor berikutnya dibalik, sudah? Oke. Sekarang, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Nah, hati-hati. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan informasi di atas adalah, ingat, kadang ada soal seperti menjebak seperti ini. Kalian harus teliti ya. Oh, berarti yang tidak sesuai, berarti dicari yang salah ya. Kalau tidak sesuai itu berarti yang salah. Jawabannya yang mana sayangku? Iya, B. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Nusa Tenggara. Kenapa? Karena kain songket itu sebagai kain adat orang Melayu. Nah, kalau kain songket dikenal kain adat orang Nusa Tenggara berarti salah pernyataannya. Paham ya? Oke. Next, nomor 7. Komunikasi tertulis sudah bisa dilakukan sejak dahulu. Komunikasi tertulis dapat dilakukan dengan menulis surat pada selembar kertas. Kemudian surat dikirim melalui pos. Waktu pengiriman surat untuk sampai ke penerima tergantung pada apa kira-kira, Nak? Iya, jawabannya adalah C. Jarak alamat yang dituju dalam surat. Semakin jauh kira-kira waktu yang digunakan berarti lebih lama apa lebih singkat? Iya, kalau jauh berarti lebih lama. Tapi kalau rumahnya dekat berarti lebih singkat waktunya. Nomor 8. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Alat komunikasi berikut yang termasuk modern adalah, kira-kira yang mana sayangku? Iya, D. Telepon. Nomor 9. Alat transportasi modern di bawah ini adalah yang mana kira-kira sayangku? Iya, jawabannya adalah D. Mobil ya. Nomor 10. Alat transportasi yang paling cepat untuk jarak jauh adalah apa kalau jauh? Iya, benar. C. Pesawat terbang. Itulah anak-anakku tambahan dari Usyuli. Kurang lebihnya Usyuli minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan tambahan ditemani oleh Ana. Monggo Ana, silahkan. Oke, Dek, sudah tambahan dengan Eka dan juga Yuli untuk muatan pelajaran PKN dan juga Bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke muatan pelajaran matematika. Ya. Nomor 1, kita belajar tentang keliling. Keliling bangun di samping adalah, ya sebentar ya Ustazah mau nempelkan dulu. Oke. Kelihatan ya, Dek? Nah, caranya kalian masih ingat ya? Nanti kita akan
Ustazah yakin kalian pasti masih bisa mengerjakan cara mencari keliling untuk bangun yang seperti ini ya. Jadi keliling itu adalah ini, menjumlah bagian tepinya yang mengelilingi ini ya. Coba sekarang kita cari, Ustazah mulai dari sini. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau capek atau kalian lupa, kamu kasih tanda dulu kalau sampai sini itu 15. Lanjut lagi, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, jadi keliling dari bangun tersebut adalah 20 cm. Kita lanjut nomor 2, bangun belah ketupat memiliki simetri lipat sebanyak titik-titik dan simetri putar sebanyak titik-titik. Jadi simetri lipatnya bangun belah ketupat itu ada 2 dan simetri putarnya ada 2. Nanti kalau kalian ingin membuktikan, kalian bisa praktek sendiri di rumah ya. Karena dulu Ustazah sudah pernah mempraktekkan bagaimana cara mencari simetri lipat dan juga simetri putar. Nah, yang pasti kalau untuk belah ketupat itu gambarnya seperti ini Dek ya. Memang hampir sama dengan persegi, tapi beda. Kalau diperhatikan itu beda. Kalau persegi kan simetri putarnya 4, kalau belah ketupat nanti simetri putarnya hanya 2. Nanti kalian coba praktek ya, apakah benar yang disampaikan Ustazah ini simetri putarnya ada 2. Nah sekarang nomor 3, bangun segitiga sama sisi memiliki simetri lipat sebanyak 3. Ya, sama sisi. Simetri putarnya juga sama, yaitu 3. Nomor 4, bangun di samping memiliki simetri lipat dan simetri putar sebanyak, bangun di samping itu adalah bangun persegi. Kalau persegi simetri lipatnya ada 4 dan putarnya juga sama, yaitu 4. Nomor 5, lingkarilah bangun di bawah ini yang simetris. Bangun yang simetris itu adalah bangun yang bisa dilipat. Jadi apabila bangun tersebut dilipat, maka akan saling bisa menutupi. Atau dengan kata lain, bangun yang simetris itu adalah bangun yang mempunyai simetri lipat. Jadi dari A sampai D coba kamu perhatikan dan bisa kamu bayangkan Dek, kira-kira mana ya yang bisa dilipat saling menutup, mana yang punya simetri lipat ya. Kalau A itu nanti tidak akan ketemu ya, B juga tidak. Nah jawabannya adalah yang C dan juga D. Ya, kalau C nanti simetri lipatnya ada 2, kalau D simetri lipatnya ada 1. Jadi C dan D itu simetris. Nomor 6. Soal cerita ya, sebuah halaman berbentuk persegi panjang. Ukuran panjangnya adalah 60 meter dan lebarnya 40 meter. Keliling halaman tersebut adalah, kalian harus ingat dulu rumus dari mencari keliling, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Ya. Jadi kita tulis dulu. Keliling rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. 2 kali, di situ kita lihat panjangnya ada berapa, yaitu ukuran panjangnya adalah 60. Kita letakkan 60 ditambah lebarnya 40. Kemudian ini 2 dikali, kita jumlahkan antara 60 dan 40 yaitu 100. 2 dikali 100, ingat 0 di belakang tidak perlu kalian ini, tidak perlu diperhatikan dulu, tinggal kamu kalikan 2 kali 1, 2, nanti 0 di belakang mengikuti, letakkan di belakang. Jangan lupa satuan, di sini satuannya adalah meter. Ya, harus ada satuan di belakang. Jadi jawabannya keliling halaman tersebut adalah 200 meter. Sekarang nomor 7, sama soal cerita. Panjang kolam ikan yaitu 56 meter dan lebarnya 34 meter.
keliling kolam ikan tersebut adalah caranya sama, kamu harus mengetahui dulu kelilingnya. 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya ada berapa? 56, lebarnya 34, kemudian ini kita jumlah, nanti ketemu 90. Nah, 2 kamu kalikan dengan 9, 18, ingat ada 0, kita letakkan di belakang. Jawabannya 180, ingat satuannya di sini. Satuannya di sini yaitu meter. Jadi keliling kolam ikan tersebut adalah 180 meter. Kita lanjut ke nomor 8 yaitu keliling bangun, ya. Oke, kita mencoba untuk mencari keliling lagi. Caranya sama ya Dek, sama kayak tadi, kalian jumlah bagian tepinya. Yuk kita mulai, kalian ikutin dari rumah. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Capek, kalau capek berhenti di sini kasih tanda, kalau sini sampai 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kasih tanda. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Sehingga kelilingnya adalah 28. Ya, satuan panjang. Oke, sekarang kita ke nomor 9. Jika ukuran setiap sisinya adalah 9, maka keliling bangun di samping berapa? Nah, kita langkah pertama adalah mencari banyaknya sisi. Kita hitung ya, banyaknya sisi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Dek. Jadi itu segi 7 ya Dek ya. Jadi setiap segini itu kalian hitung 1, 2, nanti ada berapa ininya. Ya, nanti itu Ustazah hitung ada 7. Nah, untuk segi 7, jika sisinya salah satunya 9, maka semua sisinya ukurannya juga sama yaitu 9. Sedangkan ada 7 sisi. Sehingga tinggal kamu kalikan 9 dikali 7 yaitu 63. Kalau kalian tidak hafal perkalian, kalian bisa 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sebanyak sisi tadi ada 7 ya. Jadi 9-nya ada 7. Nanti kalian jumlahkan hasilnya 63 cm. Nomor terakhir nomor 10, volume panci setara dengan. Nah, caranya adalah kalian tinggal menghitung banyaknya gelas. Coba kalian hitung dari rumah kira-kira ada berapa, Ustazah hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi itu banyaknya gelasnya ada 27. Nanti coba kalian cocokkan, barangkali Ustazah salah menghitung ya. Kalian cek juga dari rumah. Jadi volume panci setara dengan 27 volume gelas. Baik anak-anak, begitu pembahasan Ustazah untuk muatan pelajaran matematika. Nah, setelah ini kalian belajar bersama dengan Ustadz Udin untuk muatan pelajaran SBDP ya. Jangan ditinggal kemana-mana dulu ya. Oke, bareng sama Ustadz Udin.
Oke, anak-anakku kelas 3 ya. Kita masuk ke pembelajaran SPDP ya. SPDP yang tema 7. Nah, oke, silahkan disimak untuk soal ya, mulai dari nomor 1. Saya bacakan ya soalnya. Oke, nomor 1, pola irama adalah. Nah, pola irama itu apa? Kalau yang A, cepat lambat lagu yang dinyanyikan. Nah, itu tempo ya. Nah, tinggi rendah nada bukan. Jumlah ketukan dalam setiap irama bukan. Jadi yang betul adalah yang D, yaitu rangkaian panjang pendek nada atau lagu ya. Jadi panjang pendeknya ya, ketika bernyanyi itu ada syair yang suku katanya itu harus dibaca panjang, harus dibaca pendek. Nah, itu namanya rangkaiannya itu disebut pola irama. Nah, itu ya, oke. Terus nomor 2 sekarang. Perhatikan notasi berikut ini. Ya, ini lagunya judulnya Rotiku. Ya. Birama dan tempo pada lagu di samping ini adalah, nah, dilihat itu tertulis di pojok kiri atas ada tulisan C sama dengan Do. Itu adalah nada dasar ya, nada dasarnya dari Do-nya itu adalah C, maksudnya seperti itu. Terus yang bawah itu ada 2/4. Nah, 2/4 itu adalah birama ya, biramanya adalah 2/4. Artinya apa? Dalam satu birama terdapat 2 ketukan ya, itu. Jadi dalam satu birama itu ada 2 ketukan. Tu wa, seperti itu ketukannya. Nah, terus tempo itu adalah cepat lambatnya lagu. Nah, di samping birama itu ya 2/4 ada tulisan sedang. Berarti temponya sedang ya, tidak lambat juga tidak cepat, berarti sedang. Gitu. Berarti jawabannya adalah C, 2/4 terus temponya sedang. Oke, nomor 3 sekarang. Perhatikan penggalan notasi di bawah ini. Nah, itu juga ada notasi lagu Rotiku ya. Nah, suku kata lagu yang menunjukkan bunyi nada panjang adalah, nah, dilihat roti itu pendek-pendek ya, itu setengah ketuk. Ya, jadi setiap suku kata itu setengah ya. Tuh, terus yang ku itu panjangnya 2 ketukan. Ya, itu simbol 2 ketukan. Berarti ku-nya itu harus dibaca panjang. Jadi rotiku. Nah, ya itu ya. Jadi yang bunyi suku kata yang panjang itu adalah yang C, ku ya. Jadi rotiku. Nah, gitu ya. Ku ya, selama 2 ketuk. Nah, tuh. Terus nomor 4 sekarang. Nomor 4. Gerakan mendorong dalam tarian di samping membutuhkan energi yang banyak ya. Ketika menari ya, itu ketika melakukan gerakan yang membutuhkan energi yang banyak, berarti gerakan tersebut termasuk gerak. Jawabannya adalah yang D, kuat ya, gerak kuat. Ya, itu. Jadi sesuai dengan energi yang dikeluarkan. Itu ya. Terus nomor 5. Tarian daerah yang menggambarkan tentang aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung donggala adalah, ini apa? Tari gambyong, tari saman, tari pontanu, atau tari pendet. Kalau gambyong itu kan dari Jawa Tengah ya. Terus kalau tari saman itu dari Aceh. Tari pontanu, nah ini yang dari Sulawesi. Nah, ini jawabannya adalah yang C, tari pontanu. Ya. Kalau yang D itu tari pendek itu dari Bali.
Ya, itu ya. Jadi jawabannya adalah C, Tari Fontanu. Oke, selanjutnya kita masuk. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu ya. Unsur garis yang membentuk gambar dekoratif di samping adalah garis. Nah, itu sebenarnya di fotokopiannya itu karena hitam ya. Sebenarnya itu ada garis ya. Garis di tengah-tengah di tengah-tengah itu warna hitam ini. Nah, itu membentuk garis apa? Itu sebenarnya adalah membentuk garis miring atau garis diagonal. Jadi bentuknya garis miring. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sebenarnya itu gambarnya seperti ini. Ada kayak gini. Nah, itu. Ya. Itu sebenarnya ada garis warna lain ya. Itu karena fotokopi jadi tidak terlihat ya. Di situ kan kayak gini. Nah, ini hampir semua memakai garis diagonal ya. Pakainya garis diagonal semua itu. Nah, seperti ini gambarnya. Kurang lebihnya ya. Nah, sebenarnya itu di tengah sini ada garisnya itu. Nah, ini adalah garis miring. Ya, garis miring. Nah, garis diagonal. Kalau garis kayak gini itu adalah vertikal. Kalau garis kayak gini horizontal. Ya. Kalau garis kayak gini, nah itu bergelombang. Ya. Terus garis kayak gini melengkung. Terus ada lagi garis zigzag. Ya, itu ya, ini unsur ini yang terbentuk dari garis miring ya, walaupun zigzag ini juga terbentuk sebenarnya dari garis miring yang dihubung-hubungkan akhirnya jadi garis zigzag. Nah, itu ya, nomor 6 adalah yang C. Oke, nomor 7 sekarang. Unsur garis bergelombang ditunjukkan pada huruf. Nah, ini ya. Yang A itu adalah garis vertikal ya, lurus tegak. Terus yang B, nah itu adalah jawabannya yaitu garis bergelombang nih kayak gini tadi. Yang C itu zigzag dan D itu adalah garis horizontal. Nah, jawabannya adalah B. Oke, nomor 8 sekarang. Warna hijau adalah campuran warna primer yaitu apa? Kalau biru dan merah itu ketika dicampurkan akan menjadi warna ungu. Ya. Kuning dan biru, nah ini jawabannya ya, yaitu yang B. Jawabannya adalah B. Kuning dan biru ketika dicampurkan itu akan menjadi warna hijau ya, dengan takaran tertentu. Terus C, merah dan kuning itu jadi warna jingga ya, orange. Terus yang D, biru dan putih itu menjadi warna biasanya untuk biru langit ya, biru muda. Nah, berarti jawabannya adalah yang B, kuning dan biru. Itu yang membentuk warna hijau. Terus nomor 9. Berikut ini alat yang digunakan dalam teknik sambung adalah kecuali ya. Ini untuk menyambung nih. Nah, itu ya, bahan, alat dan bahan. Lem itu ya, lem itu adalah untuk menyambung ya. B, benang itu juga untuk menyambung. C, staples ya, ini ya pakai staples tuh. Staples itu juga untuk menyambung bisa. Gunting, gunting itu adalah alat potong ya, teknik potong itu memakai gunting. Berarti kalau kecuali jawabannya adalah yang D ya, gunting ya. Tuh. Terus nomor 10 sekarang. Perhatikan gambar berikut. Untuk memberi hiasan pada depan mobil kertas tersebut adalah dengan menggunakan teknik. Nah, itu sebenarnya
Itu ya, di depan itu ada lampunya lingkaran karena ini tidak terlihat di fotokopian. Ya, itu ada lampu 2 sama yang tengah itu hiasan memakai stick es krim itu ya. Ya, itu dengan cara apa? Yaitu disambung, yaitu yang C. Jadi ditempelkan ya, disambungkan di kertas tuh ya, di mobilnya bagian depan itu ya, ditempel-tempel kayak gitu. Nah, itu adalah teknik sambung. Oke. Itu ya untuk pembahasan soal tema 7. Oke, habis ini pelajaran yang PJOK ya. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Ustadz Bakhtiar ya. Hari ini kita akan membahas tentang PJOK ya. Oke, terlihat ya semuanya ya. Agak kepotong dikit ya nih mungkin ya. Bisa dimundurkan. Udah nggak bisa ini. Oke, gitu ya. Mari kita bahas dan awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah disiapkan semua ya soalnya dan alat tulisnya. Oke, nomor 1. Alat bantu yang digunakan pada gambar di samping adalah apa nih alat bantunya? Ada sebuah bola seperti donat ya. Seperti donat. Itu jawabannya apa? Alat bantu untuk berenang biar tidak tenggelam ya. Jawabannya adalah ban renang. Nah, ini ban renang. Lalu nomor 2, pelampung yang digunakan untuk keamanan seperti berbentuk baju ya, seperti berbentuk baju. Ya, itu adalah rompi renang ya. Jadi bentuknya seperti lengannya terpotong di sini ya. Nah, itu adalah rompi renang. Jadi meskipun kalian nanti di pantai atau naik kapal sekalipun bahkan tim SAR itu kalau di laut walaupun dia tidak dalam kondisi mau berenang di air, naik kapal pun mereka juga masih menggunakan rompi renang tadi ya, rompi renang supaya apa? Ketika nanti jatuh atau tidak disengaja jatuh, nah nanti sudah aman ya, sudah menggunakan rompi renang ya. Lanjut nomor 3. Fungsi menggunakan pelampung saat renang adalah apa? Nah, pelampung kan banyak tadi ya, ada rompi renang, ada ban lengan ya, yang lengan tok itu juga ada, itu malah digunakan untuk belajar mengapung ya. Terus papan luncur ya, itu fungsinya apa? Agar dapat mengambang di air ya. Itu nomor jawabannya adalah C ya, agar dapat mengambang di air. Kalau tidak menggunakan rompi renang ataupun lengan renang nanti akan tenggelam ya. Tapi kalau kalian menggunakan alat-alat bantu tersebut akan sangat sulit sekali kalian bisa tenggelam ya. Nomor 4. Nah, ini ada gambarnya papan luncur ya. Ini dilihat aja, diidentifikasi dari gambar tersebut ada papan luncur. Berarti apa sih yang dilakukan pada gambar tersebut? Apa yang dilakukan pada gambar di samping ya? Jadi gerakannya belajar apa? Belajar meluncur. Nah, ini jawabannya adalah belajar meluncur. Nomor 5. Nih. Larangan yang ada di kolam renang diberikan karena apa? Kok ada larangan? Ya, larangan itu diberikan karena adanya bahaya ya, bukan anjuran. Nah, kalau anjuran itu udah petunjuk, beda lagi. Kalau petunjuk itu disarankan dilakukan, tapi kalau larangan ya, itu karena adanya bahaya ya, seperti orang kalian melarang jangan lari-lari di jalan, jangan berlari di tangga. Nah itu kenapa? Kalau berlari di tangga takutnya nanti ketika tidak sengaja kalian bisa jatuh ya, seperti itu. Lanjut nomor 6 ya, di mana posisi tubuh di air saat gerakan meluncur. Nah seperti gambar tersebut Ustaz sudah mencontohkan di gambarnya ini berada di
permukaan ya, di permukaan, bukan di atas air. Kalau di atas air bisa kalian terbang di atas air itu kan nggak bisa, pasti ada di air. Di dalam air beda lagi kelamannya. Kalau di dalam air kalian udah namanya menyelam ya. Jadi ini yang benar adalah jawabannya D, di atas permukaan air ya, di atas permukaan air. Lanjut nomor 7 ya. Dorongan pertama saat melakukan gerakan meluncur. Nah, ini ada juga gambarnya, coba dilihat di BPD. Jadi kelihatan nggak ya? Nah, kakinya di apa? Disenderkan di ujung ujung kolam. Nah, ketika nanti meluncur kakinya didorongkan dari dinding tersebut. Nah, jadi ada tolakannya ya. Tolakan kaki pada dinding, jawabannya adalah C ya. Lanjut nomor 8. Nah, ini di samping adalah larangan apa? Nah, seperti ada orang yang mendorong, nah, itu tidak boleh. Jadi kenapa kok dilarang kalian mendorong ketika teman belum siap? Nah, dulu Ustadz ada di TV juga, Ustadz pernah lihat. Jadi ada orang belum siap, bahkan dalam posisi ketinggian yang tinggi lah, yang mau melompat, dia memang melakukan mau lompatan, tapi dia belum siap. Nah, temannya sudah mendorong. Nah, ketika nanti berada di air, nah otomatis walaupun itu air, ketika berada ketinggian, kalau jatuhnya tidak pas, nah, atau bisa kena punggung, langsung yang jatuh pertama adalah punggungnya misal, atau mukanya misal, ya. Yang terjadi nanti malah seperti benturan yang keras. Jadi walaupun air, tapi kalau lompatnya tinggi dan tidak dengan cara yang benar, yang kena punggung itu nanti akan terasa panas di punggungnya, ya. Panas terus itu, apalagi yang tinggi sekali, bisa Pak sampai patah pun juga bisa, ya. Karena meluncurnya tidak pas. Jadi harus benar-benar tubuhnya menajam ke bawah, baik itu tangan maupun kaki, ya. Jadi seperti itu cara meluncur. Jadi nggak boleh kalau kalian mendorong secara tiba-tiba, yang ketika nanti dia melompat, yang kena punggungnya dulu misal atau dadanya dulu misal, karena belum siap bisa panas nanti ya, kayak ditablek gitu biasanya ya. Nomor 9. Jadi apa nomor 8 jawabannya adalah A ya, dilarang mendorong ya. Tuh nomor 9. Gerakan apa yang dilakukan Benny dan teman-teman sebelum berenang di pantai? Nah, gerakan pemanasan ya, tentu kalau mau melakukan berenang dianjurkan untuk pemanasan terlebih dahulu, biar nanti ketika sudah berada di tengah kolam atau ketika berenang tidak mengalami kram ya. Apalagi kram kaki ketika di dalam kolam renang, di tengah-tengah kolam, nanti jadinya nggak bisa berenang, akhirnya bisa tenggelam karena kakinya nggak bisa bergerak karena kram ya. Nomor 10. Alas apa yang digunakan untuk berenang? Nah, yang digunakan berenang itu pakai alas apa? Apakah sepatu boot? Apakah sendal swallow? Ya, ada mereknya juga ini. Apakah sepatu sporty? Nah, tentu tidak. Jadi jawabannya adalah apa? Tidak menggunakan alas kaki sama sekali. Nah, beda lagi kalau menyelam ya. Menyelam pakai sepatu katak, beda. Nah, itu udah pakai alat bantu ya. Jadi nomor 10 adalah tidak menggunakan alas kaki ya. Karena kan masih kecil jadi belum menggunakan sepatu katak untuk menyelam ya. Jadi masih menggunakan tanpa alas kaki ya. Harus istilahnya nyeker ya bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawanya nyeker. Itu ya. Dari Ustadz itu silakan nanti dipelajari. Apabila ada materi yang dari tadi, dari urut dari awal sampai Ustadz ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan lagi. Boleh di WA saja. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.